karyamu ajaib, bekerjamu ajaib dalam kehidupan kami. Engkau angkat kami dari lembah kegelapan, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau ubahkan kehidupan kami. Engkau bawa kami dari kematian ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bicaralah hari yang ke-6 ini Tuhan, karena kami semua siap mendengar. Hamba-Mu sembunyikan jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang ambil alih pemberitaan firman, sehingga setiap kami yang mendengar firman, kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa yang baik, yang menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencelakakan firman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Beri kami telinga dan hati seorang murid yang mau diajar dan dibentuk, sehingga kami semua boleh menjadi murid-murid Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita melihat luar biasa doa kita. Juga saudara duduk saudara. Haleluya. Semangat saudara. Amin. Amin. Ya. Selama 5 hari kemarin saya percaya saudara semua sudah dengar kabar baik. Amin. Ya. Saudara tahu apa kabar baiknya? Katanya udah dengar kabar baik. Ditanya kabar baiknya apa, kok saudara diam semua? Ya. Saya mau tanya lagi begini, yang sudah terima kabar baik boleh angkat tangan? Oh, enggak semua. Ada yang ragu-ragu. Saya kemarin datang terima kabar baik atau kabar buruk ya? Sekali lagi saya tanya, yang sudah terima kabar baik angkat tangan? Haleluya. Nah, semua sekarang. Berarti semua sudah terima kabar baik. Saudara tahu nggak kabar baiknya apa? Semua sudah Tuhan selesaikan. Amin. Kita baru saja beberapa waktu yang lalu memperingati Paskah, lalu kenaikan Yesus ke surga. Karya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini sudah selesai. Pada waktu dia di atas kayu salib dia berkata, Tete, Lesta, semua sudah selesai. Artinya apa? Apa yang hari ini Bapak Ibu alami? Sakit penyakit? Sudah selesai. Masalah ekonomi? Sudah selesai. Jodoh? Saya lihatnya anak muda. Jodoh? Sudah selesai. Artinya sudah ada, tapi harus cari. Kalau dia menunggu aja nggak ketemu. Saya bilang ini, kabar baik itu saudara kita semua sudah dengar, amin. Kita semua sudah terima, amin. Tapi temanya kan kabar baik. Yesaya bilang begini, betapa indahnya dari puncak bukit, kelihatan dari puncak bukit, kedatangan mereka yang memberitakan kabar baik. Nah hari ini, saudara, Tuhan membicara tentang bukan lagi kita orang yang menunggu kabar baik. Enggak ada yang amin. Saya maunya dengar kabar baik aja loh pendeta. Saya maunya saya lagi sulit, ada mujizat. Saya lagi nggak punya duit, ada mujizat. Saya lagi sakit, mujizat sembuh. Saudara, seringkali tanpa disadari kita jadi orang Kristen itu egois. Betul nggak? Betul. Puji Tuhan. Kalau sadar bertobat. Iya, karena seringkali kita cuma pikirnya pengennya buat saya dong Tuhan, buat saya dong Tuhan, buat saya dong Tuhan. Padahal Tuhan sudah selesaikan semua. Kalau ada beberapa yang pernah ingat khotbah saya bilang begini, yang seringkali jadi masalah dalam hidup kita bukan masalah, tapi iman kita sendiri. Ada yang ingat khotbah saya? Sebenarnya yang jadi masalah bukan masalah. Masalah saudara apa? Ekonomi, sakit penyakit, ya, hubungan segala macam. Itu bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah iman. Percaya nggak kalau Tuhan turut campur tangan bisa selesai? Amin. Tapi seringkali kita nggak percaya. Makanya firman Tuhan bilang ini, siapakah dari antara kamu yang karena khawatir bisa menambah sehasta saja dari jalan hidupnya? Artinya bisa mengubah yang jelek jadi baik. Dengan pikirin terus, dengan khawatir terus, dengan aduh gimana caranya ya, bisa jadi sesuatu yang baik. Itu sebetulnya perkumpulan iman. Saudara mau percaya, mau tidak percaya, dua-duanya keputusan yang sama, usahanya sama, tapi hasilnya beda.
Saudara, kita semua udah dengar kabar baik. Yang jadi pertanyaan hari ini sebenarnya adalah, apakah kita mau jadi pemberita kabar baik itu semua? Amin. Sudah terima kabar baik, amin? Tapi Roma bilang begini, bagaimana mereka percaya kalau tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka dengar kalau tidak pernah ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak pernah diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang memberitakan kabar baik. Saudara, Yesus, kemarin kita baru merayakan kenaikan. Ya. Pada waktu kenaikan Yesus ke surga, Yesus bilang pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, segala kuasa di bumi, di surga ada diberikan kepadaku. Karena itu aku berkata kepadamu, pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita seringkali cuma hafal bagian terakhir. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Haleluya, Tuhan menyertai aku sampai kepada akhir zaman. Tapi cuma diem aja, gak pernah kemana-mana. Padahal firman Tuhan berkata secara lengkap, pergi. Kalau kamu pergi, aku menyertai. Kalau kamu diam aja, bikin panas bangku gereja. Saya bertanya gini, Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu cari ketika datang ke tempat ini? Kabar baik udah dengar kan? Apalagi? Pengurapan. Siapa yang rindu mau diurapi Tuhan? Oh, yang angkat tangan dikit. Siapa yang rindu diurapi Tuhan? Rindu diurapi Tuhan. Tapi saudara tahu nggak, pengurapan itu apa sih? Saudara, Alkitab menuliskan dari perjanjian lama yang namanya urapan itu dilakukan ketika seseorang itu dipisahkan untuk melakukan sesuatu khusus. Ketika seorang dijadikan imam, dia diurapi sebagai imam. Ada pengurapan jadi imam. Ketika seorang jadi raja, Daud jadi raja diurapi karena dia dikhususkan sebagai raja. Amin. Saudara tahu, yang namanya pengurapan itu selalu punya tujuan khusus. Nggak ada pengurapan itu cuma supaya asal kamu dapat sesuatu terus pulang udah. Pengurapan selalu ada tujuan khusus. Dan malam hari ini kita memperingati curah Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu sebetulnya. Amin. Roh Kudus sesungguhnya sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Tapi bagaimana dia betul-betul bekerja dan mengurapi kehidupan kita? Kuncinya cuma satu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Coba tolong ayatnya keluarin. Ini harusnya sih hafal. Di GP kabar baik harusnya ini jadi ayat hafalan. Amin. Oh, nggak dikeluarin. Karena udah hafal nggak usah dikeluarin juga bisa ya. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini pengurapan, saudara. Dan nggak titik ayatnya, nggak berhenti. Tapi kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Pulang saya terima kuasa. Habis itu, ya udah biasa aja lagi. Yang kerja-kerja, ya kan? Alkitab katakan begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi siapa? Saksinya Yesus. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini pengurapan, saudara. Ada tujuanku khusus. Saya ingat satu kali saya ikut KKR di Istora Senayan, saudara. Ya. Waktu saya masih lebih muda. Sekarang masih muda, saudara. Jadi masih lebih muda, ya. Karena sudah berapa tahun yang lalu. Ya. Saya nggak mau dibilang tua.
Jadi waktu saya masih lebih muda, saya ikut KKR ya, sebagai seorang yang sedang menyala-nyala ingin melayani Tuhan gitu ya. Saya rajin saudara ikut yang namanya KKR besar dengan pemahaman saya pengen diurapi Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan tantang, siapa mau didoakan? Saya lari cepat, pengen didoain, pengen dapat pengurapan. Satu kali hamba Tuhannya bilang begini, ya, siapa yang pengen diurapi Tuhan? Wah, saya pengen diurapi Tuhan. Wah, lalu siapa yang percaya kalau sudah diurapi Tuhan? Oh, saya percaya saya sudah diurapi Tuhan. Lalu dia bilang, kalau sudah diurapi Tuhan, ngapain masih ngumpul-ngumpul di sini bikin panas bangku gereja? Kaget juga diomelin begitu kan? Kenapa? Pengurapan punya tujuan. Kalau kamu sudah diurapi, firman Tuhan katakan kamu harus pergi jadi saksi. Ya, kebanyakan cuma berdoa minta pengurapan doang, tapi perginya nggak pernah. Lalu saya sadar satu hal, saudara. Pengurapan sebetulnya nggak perlu dikejar-kejar kayak orang cari apa gitu. Tuhan, ayo dong urapi dong Tuhan, ayo dong urapi dong Tuhan, ayo dong pakai dong Pak Gembala supaya begitu dia tumpahkan. Saya langsung mengalami pengurapan luar biasa sehingga kalau saya pulang orang merasakan kudus, ada hadirat Tuhan. Nah, kita bilang begini, ketika kita mulai melangkah pergi menjadi saksi. Menjadi saksi gak sulit, saudara. Menjadi saksi itu cuma menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Yesus. Bahkan saudara gak perlu berpikir nanti jadi percaya gak sama Tuhan Yesus dengan saksian saya. Itu bukan tanggung jawab saudara. Nah, kita cuma bilang ini, kamu harus menjadi saksi. Orang percaya atau gak percaya bukan tanggung jawab saudara. Sederhana aja, kalau saudara lagi di jalan melihat kecelakaan, saudara saksikan. Terus saudara pulang, saudara cerita, panas tadi saya lewat, ada orang tabrakan, begini. Saya bersaksikan, dia percaya apa enggak urusan saya enggak? Kalau dia enggak percaya, saya mau gini, masa lu enggak percaya sih sama gua? Lu kurang ajar ya? Apa kita harus paksa dia sampai dia percaya? Ya enggak, saya cuma cerita, tadi saya lagi jatuh ada kecelakaan, selesai. Seringkali kita berpikir terlalu rumit yang namanya jadi saksi. Nanti kalau saya cerita, nanti dia nggak percaya, nanti dia marah lagi, nanti dia apa? Kenapa seperti itu? Makanya firman Tuhan, saudara renungkan baik-baik, sederhana saja. Tapi kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas, dan kamu akan jadi saksi. Ketika saudara bersaksi soal dia percaya atau nggak percaya segala macam, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya Yesus sebenarnya bilang sederhana. Dia kasih ayat sebelumnya, segala kuasa di bumi dan surga sudah diberikan kepadaku. Dan kuasa ini bukan aku pegang sendiri. Tuhan mau bilang gini, kuasa ini akan menyertai kamu kalau kamu pergi. Salah satu pesan yang sering disampaikan oleh Pastor Richard, leader saya di Mission Katolik Internasional, kalau dia kirim email ke kita, Pak Naso ya, ada satu pesan paling terakhir dia selalu tuliskan begini, until all have heard, sampai semua orang sudah mendengar. Apa yang didengar? Kabar baik. Apa kabar baik itu? Injil, berita tentang Yesus. Nah, kalau saya perhatikan gitu, ini satu kerinduan yang luar biasa. Sampai semua orang di dunia ini sudah mendengar kabar baik. Yesus sudah kasih amanat agung 2000 tahun. Lebih mah. Sekarang aja 2021. Sudah 2000 tahun Tuhan Yesus kasih amanat agung. Jadikan semua bangsa murid. Tapi belum juga selesai. Kenapa ya? Saudara ingat saya pernah khotbahkan, kita kalah sama Coca-Cola. Coca-Cola umur perusahaannya belum 200 tahun. Tapi mungkin sudah hampir 99% penduduk dunia ini tahu yang namanya Coca-Cola. Ya. Ada pernah nonton film zaman dulu sekali, God Must Be Crazy, itu di Afrika.
Di Afrika di tengah gurun pasir ada botol Coca-Cola. Kesaksian dari kawan kami tim Mission Katalis juga di India itu masih lebih dari 2000 suku yang belum dengar berita Injil. Masuk ke dalam salah satu pedalaman harus lewati sungai gitu ya jauh, belum pernah dengar berita Injil. Wah, melayani, puji Tuhan luar biasa, Injil disampaikan, ada banyak orang yang terima Yesus. Tapi yang mengagetkan adalah ketika waktu break, lagi ada istirahat, capek, haus, lihat sebuah kayak semacam kantin atau toko kecil. Ada dari itu di pedalaman, tapi ada yang jualan, ya kayak warung kecil begitu. Yang kagetnya adalah di situ dia jual Coca-Cola. Ya. Ini Injil belum pernah masuk, Coca-Cola udah masuk di situ sudah. Kalah cepat. Ini mungkin kita ketawa sudah, tapi sebenarnya ini kabar menyedihkan. 2000 tahun Yesus memberikan amanat. Sudah tahu nggak amanat? Amanat itu perintah yang paling penting karena disampaikan biasanya di saat-saat terakhir, bukan cuma tertentu, terakhir. Ya kan? Biasanya kan orang ngomong gini, kalau ayahnya udah meninggal, ini amanat papa saya. Papa saya bilang ini. Betul nggak? Biasanya amanat itu kalau orangnya sudah tidak ada. Ini Yesus pulang ke surga, dia kasih amanat. Amanatnya bilangnya apa? Pergi, baptis mereka, ajar mereka supaya semua menjadi murid. Bukan murid saya, bukan murid Panaso, tapi murid Yesus. Dan saudara, yang saudara perlu tahu adalah Matius pasal 24 ayat 14. Coba buka Matius 24, tolong. Hari-hari ini ada banyak orang bicara tentang ini akhir zaman Yesus akan segera datang, antikris akan segera muncul. Ya, tanda-tandanya makin nyata segala macam. Bicara tanda terus sampai bilang chip 666. Namanya kebanyakan ya. Chip, jangan sampai kena chip. Jangan sampai pakai chip. Ada yang lagi yang bilang, divaksin berarti udah kena chip. Siapa yang udah vaksin di sini? Wah, berarti udah pakai chip katanya nggak masuk surga. Wah, ada yang bilang begitu. Takut sekali dengan kabar kedatangan Yesus. Padahal firman Tuhan berkata begini. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Orang selalu ngutak-ngatik mikirin kapan Yesus datang, tanda-tandanya bagaimana, berapa lama lagi waktunya, tapi lupa tanggung jawabnya karena kita berkata kedatangan Yesus hanya akan terjadi kalau kabar baik sudah diberitakan bagi semua bangsa. Makanya kami dalam pelayanan di Mission Katalis Internasional, kita selalu katakan begini, kita mau membantu menyelesaikan amanat agung pada generasi ini. Artinya apa? Kerinduan kami adalah sebelum kami mati, amanat agung harus sudah selesai. Amin. Makanya kita training di mana-mana, dorong, ayo terlibat, ayo kita ambil bagian, selesaikan amanat agung. Kenapa belum selesai sampai hari ini amanat agung? Karena kita terjebak dalam zona nyaman. Banyak anak Tuhan terjebak dalam zona nyaman, zona aman. Ya. Ketika gereja mula-mula setelah Yesus naik ke surga, para rasul setelah lakukan tugas-tugasnya, rasul-rasul juga sudah tidak ada. Ya, kekristenan mulai masuk ke Yunani, mulai berubah. Kekristenan di Yunani berubah jadi filosofi. Filosofi itu apa sih? Ya cuma sekedar kata-kata keren, kan? Jadi kata-kata bijak, moto-moto, tapi semua hanya, kalau kata anak muda zaman sekarang, NATO. Apa saudara? Tahu NATO? Anak muda? Tahu NATO nggak? No action, talk only. Itu filosofi saudara. Semua omdo, nggak ada tindakan.
Masuk ke Italia, saudara, di Roma. Jadi institusi itu apa? Lembaga yang bikin aturan begini organisasi. Ini pimpinan, ini wakil, ini pengurus, ini anggota paling bawah. Pokoknya semua ikut aturan. Ya kan? Lalu gereja masuk ke Eropa. Ya. Jadi cuma sekedar budaya. Di Eropa, saudara, kalau mau cari gedung gereja paling indah, paling keren, cari di Eropa. Tapi sayangnya ketika saudara masuk ke sana nggak ada pujian penyembahan, museum saudara jadinya tinggal. Ya. Karena hanya sekedar budaya. Lebih ngeri lagi masuk di Amerika. Gereja jadi bisnis. Banyak pendeta-pendeta, maaf ya. Saya bukan ngomongin namanya, saya nggak sebut. Tapi saudara boleh googling, pasti saudara akan ketemu. Berapa banyak pendeta yang hanya memperkaya di satu pendeta bilang kepada jemaat, Tuhan bicara kepada saya, kita harus beli pesawat pribadi supaya saya bisa menginjil ke segala bangsa. Harganya berapa? $600 juta. Pesawat pribadi. Yang berangkat pendetanya doang. $600 juta. Cuma buat pendetanya doang. Sehebat-hebatnya dia, berapa ribu orang yang bisa dia menangkan. Bayangkan kalau 600 jutanya untuk 6 juta pendeta. Kasih semua, pergi semua, pergi. Atau semua orang untuk pergi. Wow. Amin, saudara? Nah, bangun sekolah. Intinya untuk memberitakan kabar baik, bukan hanya untuk sendiri, saudara. Kenapa amanat agung belum selesai? Karena kekristenan yang tadinya adalah berupa hubungan dengan Tuhan berubah menjadi sekedar agama. Apa sih agama itu, saudara? Hanya formalitas. Identitas saya apa? Orang Kristen. Apa buktinya? Kalau saya salib. Buktinya kalau saya salib. KTP saya Kristen. Saya ke gereja 3 kali minggu. Ya kan? Akhirnya jadi Kristen tomat. Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu umat. Ini agama, saudara. Makanya nggak selesai. Malam hari ini jangan saudara pikir, wah ini kabar buruk buat saya. Ini negor saya semua ini. Ini saya kayak ditabokin gitu. Malam hari ini Tuhan cuma mau mengingatkan. Semua yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Semua masalah hidup kita, kata Alkitab begini, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib dan harganya telah dibayar lunas. Sebetulnya kita nggak perlu pusing lagi dengan kehidupan kita. Yang Yesus mau kita beritakan kabar. Kenapa nggak selesai amanat agung, saudara? Karena banyak orang-orang Kristen yang mengaku orang percaya, yang mengatakan dirinya anak Tuhan, bahkan berani menyebut diri murid Yesus, hanya sekedar punya pengetahuan, tapi tidak punya ketaatan. Yang mau tanya lagi, Bapak Ibu tahu nggak amanat agung? Oh, ada yang jawab. Bapak Ibu Saudara tahu nggak yang namanya amanat agung? Amanat agung perintah Yesus untuk apa? Memberitakan kabar baik, menjadikan segala bangsamu. Pertanyaan saya, berapa banyak yang sudah melangkah pergi? Puji Tuhan, sudah buat rencana, Pak. Dari 20 tahun yang lalu saya sudah rencana. Banyak orang hanya suka sampai dengar firman Tuhan. Wow, keren firman Tuhan. Wih, hamba Tuhannya ngomongnya luar biasa itu. Saya sampai merinding, gemeter. Ya. Semangat tahu, dapat banyak pengetahuan, tapi tidak pernah malah tidak punya ketaatan. Ini yang menyedihkan. Makanya firman Tuhan bilang, Yakobus bilang ini, jangan sampai kamu hanya mendengar, tapi harus jadi pelaku. Ini penyebabnya, saudara. Ternyata kenapa nggak selesai amanat agung? 2000 tahun loh. Coca-Cola belum sampai 2
200, belum sampai 200 tahun umurnya. Tapi ini hebat juga ya, perusahaan bisa 200 tahun, hebat ya. Belum 200 tahun sudah hampir seluruh dunia tahu Coca-Cola. Saya ada rencana nanti sama beberapa hamba Tuhan sebenarnya mau masuk ke salah satu suku yang jadi kita jangkau, tapi nggak jadi karena kondisi pandemi nih akhirnya. Tadinya kami mau rencana pergi ke salah satu suku namanya Dayak Kaharingan di Kalimantan Selatan. Ya. Itu tempatnya lumayan terpencil. Bahkan untuk ke daerahnya dia itu, kalaupun bisa lewat hanya bisa lewat motor, itu pun lewat jalur yang adanya tebing. Jadi waktu dengar cerita begini, ngeri juga ya naik motor, kepleset, baik sampai jumpa di surga. Karena betul-betul jalurnya, saudara. Kita sih nggak takut, saudara, karena ya kalau sampai jatuh ya sudah, sampai jumpa di surga, gitu. Tapi itu, ya. Tapi saya cuma berpikir gini tadi, jangan-jangan kalau nanti saya udah sampai sana, di sana juga ada Coca-Cola. Kalah cepat lagi, saudara, gitu ya. Lalu kenapa sampai sekarang belum selesai? Karena kebenaran firman Tuhan ada banyak orang yang membuat itu tidak lagi absolut, jadi relatif. Maksudnya apa? Ini ketika dengar firman, kalau yang itu buat Pak Gembala aja, itu bukan buat saya lah. Kan saya cuma jemaat. Ya, berarti sering jawab begitu tuh. Kalau firman Tuhan yang itu membuat pelayan aja, kalau saya cuma jemaat biasa. Itu berarti sering jawab begitu tuh. Saudara, saya paling gak suka terus terang kalau ada orang Kristen apalagi udah puluhan tahun selalu bilang saya cuma jemaat biasa, Pak. Alkitab bilang ketika kita percaya Yesus, kita harus jadi murid. Yesus bilang pesannya ya, ketika Injil diberitakan itu bukan cuma supaya orang pindah agama lalu jadi jemaat dan selesai. Yesus bilang semua harus menjadi murid. Dan kalau menjadi murid, tindak lanjutnya apa? Murid itu belajar, setelah belajar dia mengajar, dia harus bagikan. Jangan firman Tuhan yang merupakan kebenaran absolut jadi relatif. Relatif tapi gini, pilih. Oh, kalau ayat yang ini cocok buat saya. Oh, kalau yang itu bagian Daniel. Itu terlalu keras, terlalu berat. Itu bukan bagian saya. Itu bagian Daniel. Badannya gede pasti dia kuat. Ya kan? Ketika firman Tuhan berkata, ya, siapa mau mengikut aku dia harus menyangkal diri. Dia harus pikul salib tiap hari dan ikut aku. Daniel cocok. Kalau saya nggak bisa, nggak kuat saya. Itu namanya kebenaran jadi relatif. Padahal kebenaran firman Tuhan itu absolut. Jangan dipilih-pilih, jangan dicomot-comot. Semua firman kita harus terima. Ya. Saudara, kalau kita belajar, rupanya firman Tuhan dalam Kisah Rasul tadi itu betul-betul prinsip yang nggak sulit. Firman Tuhan berkata begini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya tanya gini, ada nggak di sini yang belum kenal siapa Roh Kudus? Kalau belum kenal siapa Roh Kudus, nanti akan dilayani khusus. Ada yang belum tahu siapa Roh Kudus? Ada ya? Semua sudah tahu? Sudah tahu atau nggak tahu nih? Memang orang Indonesia itu paling membingungkan. Saya juga guru, Bapak Ibu. Saya sering kali kalau lagi ngajar, saya tanya murid-murid, sudah ngerti? Nggak jawab. Ada yang belum ngerti? Nggak jawab juga. Jadi sebenarnya ini ngerti apa nggak ngerti sih? Ya kan misterius, betul. Bingung, bukan. Sebetulnya bukan misterius. Saya ngerti. Itu semua cari aman. Cari aman. Nanti kalau saya bilang nggak ngerti, saya ditembak, ditanya lagi. Kalau saya bilang nggak ngerti, saya kelihatan bodoh banget sih, gitu kan? Udah diem aja, nggak usah jawab. Biar dia yang bingung. Cari aman, saudara. Saudara, sederhana saja. Kita semua sudah terima Roh Kudus, amin. Dan Roh Kudus berkata gini, kamu akan jadi saksi. Saya udah berkali-kali bilang, dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya pikir yang
yang namanya menginjil itu ribet karena harus belajar macam-macam. Ternyata tidak. Alkitab tidak perlu mengajarkan yang namanya menginjil, yang namanya bersaksi itu harus saudara harus sudah hafal dulu minimal separuh Alkitab. Nggak ada syarat itu. Nah, itu lagi. Jangan ganggu iblis. Nggak harus saudara hafal dulu separuh Alkitab itu atau berapa persen, enggak saudara. Yang penting saudara sudah mengalami karya Yesus dalam kehidupan saudara. Amin. Saksikan. Kalau saudara baca Alkitab di Perjanjian Baru, wow, banyak sekali kisah-kisah bagaimana Injil diberitakan bukan dengan pengetahuan, dengan kehebatan. Perempuan Samaria saudara ketemu Yesus. Ini perempuan yang kata orang apa namanya penzina, perempuan nggak baik-baik lah. Ya, kenapa? Suaminya banyak, ya kan 5, yang sekarang bukan lagi, berarti ada 6 dong. Ya. Ketemu Yesus, dia pergi ke sumur siang-siang karena apa? Malu, dia nggak pengen ketemu orangnya, ketemu Yesus di situ. Lalu Yesus bilang begini, berikan aku minum dong. Dan dia karena perempuan itu bawa timba, Yesus datang situ kan nggak bawa timba. Di Israel itu zaman dulu kalau nimba itu harus bawa timba sendiri, ya nggak ada kayak di kampung kita timbanya bersedia di situ tinggal datang tinggal kerek, enggak, harus bawa sendiri. Makanya karena Yesus datang di situ nggak punya timba, ketemu wanita itu, tolong dong berikan air karena dia bawa timba. Lalu dia bilang, kamu kan orang Yahudi masa minta air sama orang Samaria, nggak pantas. Tapi lalu Yesus kasih tahu semua yang dia tahu tentang wanita itu, dan wanita itu kaget. Kamu seorang nabi, ya kan? Lalu Yesus beritakan kabar baik buat wanita ini, sehingga dikatakan kalau kamu terima air hidup dari aku, kamu gak akan pernah haus lagi selama-lamanya, karena itu akan menjadi aliran air hidup yang terus mengalir dari dalam hatimu. Wow, wanita ini kaget. Dia hari itu mengalami kabar baik. Hidupnya diubah seketika itu juga oleh Yesus. Dia pulang. Tadinya dia malu ketemu orang. Kenapa? Karena bukan wanita baik. Tapi dia pulang. Alkitab cuma bilang begini. Dia bercerita kepada orang di kotanya. Aku ketemu dengan seorang nabi. Dia bisa tahu loh semua yang aku buat yang jelek-jelek. Tadinya dia malu. Tapi ini dengan bangga dia bilang. Bukan karena bangga kejelekannya. Dia bisa tahu semua kejelekan saya. Tapi dia tidak menghakimi saya. Wah, dia cerita kesaksian. Lalu ada satu kata yang luar biasa dikatakan lagi. Mungkinkah dia Mesias ini? Itu. Dan Alkitab katakan dari wanita ini satu kota semua bertobat. Ada sebuah statement lagi di firman Tuhan yang berkata begini. Sebelumnya kami mendengar apa katakan kamu, tapi sekarang kami sudah ketemu. Jadi kami percaya bukan lagi karena kata kamu. Ini yang penting, ini namanya encounter saudara. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Wanita ini sekolah Alkitab kan? Sempat belajar dulu ke sinagoga atau ke Bait Allah? Lalu ketemu Yesus, mengalami pemulihan, pulang bersaksi cerita satu kota bertobat. Saya tanya lagi, susah Bapak Ibu? Susah. Wanita ini pergi bersaksi tidak dengan pikiran begini, saya harus bikin satu kota, saya percaya Yesus semua. Dia cuma berpikir, saya ketemu seorang yang luar biasa, dia seorang nabi, jangan-jangan dia Mesias. Saya harus ceritakan ini kepada orang lain. Cari lagi cerita yang lain di Alkitab, saudara. Semuanya sederhana. Petrus setelah pencurahan Roh Kudus, dia berdiri di Salmon, dia cuma cerita. Orang-orang kenal dia, ini kan nelayan, dia kan bukan orang pintar. Tapi dia bercerita. Saya berjumpa dengan seorang pribadi yang luar biasa. Melayani bersama-sama dengan dia. Kalau sudah baca di Kisah Rasul pasal 2, dia cuma cerita. Lalu di ayat 39 dia bilang begini, sebab bagi kamulah janji itu, bagi kamu dan saya. Dan bagi orang-orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Setelah itu kita bilang begini, 3.000 orang bertobat. Petrus cuma cerita. Kepala penjara di Filipi
setelah mengalami mujizat bersama dengan Paulus dan Silas. Udah mau bunuh diri, Paulus cegah, jangan bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Dia pikir tahanan sudah pada kabur, hilang. Rupanya masih ada. Kaget, yang namanya tahanan ada kesempatan kabur kan biasanya kabur. Orang ada kesempatan aja bisa cari kesempatan. Ini ada kesempatan gak kabur. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, gak mungkin. Gak ada yang pergi. Waktu kepala penjara sudah mau bunuh diri, Paulus bilang, jangan bunuh diri, kami semua ada di sini, gak ada satupun yang kabur. Kepala penjara berpikir gini, kalau ada tawanan yang kabur, apalagi Paulus Silas yang kabur, sama aja, saya pasti dihukum mati sama pejabat yang lebih tinggi. Kalau gitu mendingan saya bunuh diri, dia pikir begitu. Tapi rupanya tidak ada yang kabur. Akhirnya dia tanya, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus, maka kamu dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Habis itu ceritanya berkata, dia bawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Seisi rumahnya terima Yesus. Pertanyaan saya gini, apakah seisi rumahnya percaya Yesus karena Paulus yang nggak dikenal tiba-tiba datang langsung bilang begini kepada seisi rumahnya? Seisi rumah kepala penjara, kalau tidak percaya Yesus kamu semua masuk neraka. Pasti kepala penjara pulang dulu cerita, saya hampir bunuh diri. Istrinya mungkin kaget, kenapa kamu mau bunuh diri? Tapi saya pikir tadinya semua tawanan kabur. Karena terjadi gempa bumi yang dahsyat, rupanya gak ada yang kabur. Kenapa? Ada nabi, ada rasul, cerita tentang Yesus. Paulus datang di situ, semua orang yang dengar tentang cerita dari kepala penjara tanya, siapa itu Yesus? Paulus cuma cerita Yesus itu Tuhan. Semua terima Yesus. Bersaksi saudara. Ini kesaksian kerajaan Allah. Saudara pergi pengurapan menyertai. Tugas kita cuma cerita berita keselamatan. Roma 10 ayat 9 berkata, siapa percaya di dalam nama Yesus, maka dia selamat. Amin. Lalu Markus 16 ayat 20 juga berkata begini, ketika kita mulai pergi, ketika murid-murid mulai pergi memberitakan Injil, maka Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu, meneguhkan kabar baik yang disampaikan itu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Karena kita udah terlalu berpikir, nanti kalau saya pergi, saya tumpang tangan, ada mujizat enggak ya? Nanti kalau saya begini, nanti kalau saya begitu. Kita cuma bilang ini, melangkah. Nanti Tuhan yang bekerja. Yesaya ketika mau diutus, malaikat Tuhan datang. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Saya percaya malam hari ini pertanyaan yang sama Tuhan sedang sampaikan kepada kita semua. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Ini Yesaya yang dengar. Tapi malam hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara semua dengar ini seperti Tuhan sendiri yang berkata kepada Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Diutus kemana? Pergi untuk apa? Beritakan kabar baik. Kepada siapa? Mereka yang masih jauh, mereka yang belum pernah mendengar berita Injil, mereka yang masih belum percaya. Dan saudara, rupa-rupanya yang kita bilang orang yang masih jauh belum tentu jauh di sono, saudara. Bisa jadi dia di dalam rumah kita juga. Mungkin masih ada papa mama, om tante, sepupu, tetangga, kiri kanan kita yang belum mengenal Yesus, yang belum pernah mendengar kabar baik. Tuhan malam hari ini bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Malam hari ini saudara jawab ini kepada Tuhan secara pribadi. Tidak perlu jawab kepada saya, tidak perlu jawab kepada Bapak.
Tapi jangan jawab ini aku utuslah dia. Ya. Seringkali begitu. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Jadi, malam hari Tuhan tanya, siapa yang akan kuutus? Ya. Ayat terakhir saudara, Matius 10 ayat 7-8. Matius 10 ayat 7-8. Yesus berkata begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bahkan kata sudah dekat dalam bahasa Inggris itu bukan sudah dekat, sebenarnya at hand. Sebetulnya kerajaan surga ada di tanganmu. Beritakan. Semua orang yang mau terima kabar baik, dia akan menerima kerajaan surga. Lalu ayat selanjutnya berkata begini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh kemuliaan, karena itu berikanlah pula dengan saudara. Kita ini siapa sih? Kalau bukan karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita mungkin tidak ada hari ini. Amin. Kita ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang kita alami, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dia sudah berikan kepada kita cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena Yesus yang sudah bayar harganya lunas di atas kayu salib. Maka Tuhan bilang ini, kamu telah menerima cuma-cuma. Sekarang berikanlah cuma. Bagikan juga. Istri saya kadang bingung, kenapa saya senang kalau saya melayani sampai ke daerah-daerah yang terpencil gitu kan, yang harus jalan kaki, yang bahkan kamar mandi aja nggak ada, mandinya harus di kali. Ya. Kalau kita yang biasa dulu lahirnya di kampung seru ya maksudnya. Tapi maksudnya gini loh saudara, kita rela lakukan itu karena ada satu kerinduan. Kita udah terima cuma-cuma. Kita mau beli cuma-cuma. Saya melayani daerah Toraja, naik gunung harus jalan kaki 3 jam naik atas gunung, harus jalan kaki 5 jam. Rupanya saudara, jalan kaki saya yang 3 jam yang 5 jam gak sebanding. Kenapa? Karena ketika waktu saya KKR, saya melayani jemaatnya untuk datang ke situ jalan kakinya 8 jam. Jadi saya jalan kaki 3 jam itu nggak ada masalah, saudara. Karena jemaatnya lebih lama lagi. Mereka punya kehausan akan firman sampai mereka mau datang jalan kaki 7 jam, 8 jam mereka datang. Kita yang di kota kadang-kadang kendaraan udah punya sendiri lagi, nggak harus naik angkutan umum, masih susah lagi datang. Firman Tuhan katakan malam hari ini, siapa yang mau putus? Siapa yang akan pergi? Malam hari saya beri tantangan, Bapak Ibu Saudara yang mau pergi, yang mau diutus oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan akan suruh saudara datang ke saya yang baik. Mari tundukkan kepala saudara. Saudara yang sungguh-sungguh mau jawab pertanyaan Tuhan malam hari ini. Sekali lagi Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk nanti memberitakan kabar baik? Kamu telah menerima cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Saudara boleh taruh tangan saudara di dalam. Saudara boleh berdoa secara pribadi dan katakan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati. Apa responmu malam hari ini kepada Tuhan? Yesus berkata sekali lagi, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada aku. Kuasa yang menjadi jawaban atas segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan katakan, kuasa ini aku berikan kepada aku. Asalkan engkau pergi,
jadikan segala bangsa murid. Dan ketika Injil Kerajaan Allah yang diberitakan, sampai semua telah mendengar kabar baik ini, maka barulah kita bersudah. Yesus katakan, aku akan datang kembali dan menjemput kamu semua. Engkau sudah selesaikan segala sesuatunya bagi kami. Ini engkau ganti malam hari ini, kita bertanya, siapakah yang akan putus? Siapakah yang mau pergi untuk aku memberitakan kabar baik? Karena ketika saudara mulai melangkah beritakan kabar baik, Alkitab katakan bagi mereka yang belum pernah mendengar kabar baik, kedatangan saudara adalah keindahan yang luar biasa. Betapa indahnya kedatangan orang yang memberitakan kabar baik. Ada banyak orang di luar sana yang saat ini sedang menantikan kabar baik itu. Mereka tidak punya jawaban. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka pikir sudah tidak ada lagi solusi. Tapi ketika saudara mulai melangkah, memberitakan kabar baik itu, sukacita akan mengalir. Kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun di atas hidupmu, menyatakan pengurapan dalam hidupmu, supaya engkau menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Yang perlu kau lakukan hanyalah melangkah. Kau mulai berjalan. Roh Kudus yang akan menuntun langkahmu. Dia akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus engkau sampaikan kabar baik. Dan dia sendiri juga yang akan membukakan hati untuk menerima kabar baik, sehingga mereka yang mendengar, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua, sampai semua makhluk telah mendengar kabar baik dan amanat Agung diselesaikan, sehingga kita bisa dengan yakin kita berkata, ya Tuhan Yesus, datanglah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang pada beberapa malam